sudah bisa kita katakan bahwa polemik ijazah ini sudah selesai, sudah bisa kita simpulkan ya. Nah, simpulan itu tentu saja harus menggunakan kertas akademik ya kan, dalam bentuk publikasi. Makanya ini yang perlu saya sampaikan kepada DPR, saya perlu sampaikan kepada Presiden ya. Kewajiban kami ketika penelitian itu sudah selesai, kami berkewajiban secara moral dan etis untuk mempublikasikan kepada khalayak umum. Saya tuh jadi dosen usia 22 tahun, saya udah membimbing kok dok gitu. Yeah. Tolong ya Prof ini jangan bohong ya, karena saya punya 2 saksi ya. Nah, udah nggak ada lagi sebetulnya pertanyaan yang perlu dipertanyakan lagi. Artinya ijazah tersebut memang tidak otentik. Salah satu bukti tadi ya, saya sebut behavior yang bersangkutan. Kalau seandainya dia betul-betul lulusan UGM, nggak usah disuruh 1 menit diminta, langsung tunjukkan. Bangga. Nah, ijazah itu luar biasa. Dan lulusan UGM itu bukan cacat. Waduh, gitu. Itu kebanggaan. Kebanggaan yang luar biasa. Kita mendapatkan ijazah itu dengan darah dan air mata, apalagi tahun-tahun segitu ya. Yang sangat sulit ya, UGM itu kan terkenal nilainya sangat sulit gitu kan. Masuknya pun juga susah. Masuknya sulit, keluarnya sulit, dapat nilainya sulit, apalagi dapat ijazahnya itu super sulit gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang seleksinya cuma 1 pintu. Betul gitu. Kalau sekarang kan banyak pintu tuh. Nggak lolos ini, lolos ini. SBMPTN, ada UTBK, ada Mandiri macam-macam ya. Waktu itu kan sekali nggak lulus ya nggak lulus. Nggak lulus. Ya. Terus kemudian ada penguatan juga dari Profesor Sofyan Effendi tadi ya. Silakan dikonfirmasikan di Balik Dia Academy channel ya. Bahwa Profesor Sofyan Effendi mengatakan bahwa Joko Widodo pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada, tapi tidak lulus. Nah, gitu. Tidak lulusnya ini tidak lulus sarjana. Ya, belum tahu ya, kita nanti konfirmasi lagi. Sarjana mudanya? Ya, sarjana mudanya apakah lulus atau tidak? Nah, kita coba perdalam lagi. Perkara lulus sarjana muda, tapi yang jelas sudah bohong kalau seandainya memang cuma sarjana muda kan, karena sarjana katanya. Nah, hypothetically hipotesis saya dengan melihat dari beberapa dokumen yang dipresentasikan oleh Bareskrim tanggal 22 Mei ya, itu kan ada 1 lembar transkrip yang berisikan SKS 122 dengan IPK 2,05. Nah, itu memenuhi syarat untuk lulus sarjana muda, ya kan? Dan tetapi tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke sarjana karena peraturan UGM, seorang sarjana muda ingin lanjut ke sarjana harus dengan IPK minimal 2,5. Ya, sedangkan pemilik dari transkrip ini hanya 2,05. Ya, itu. Dok, kelihatannya kan yang concise, yang precise itu adalah bahwa diperkirakan Jokowi tidak punya ijazah sarjana. Ya, diperkirakan. Tetapi informasi mengenai apakah dia sarjana muda, pernah kuliah atau tidak, sesuatu yang masih simpang siur. Masih simpang siur, ya betul. Ya. Karena memang dia tidak pernah menyatakan dia punya ijazah sarjana muda, ya kan? Kemudian tidak ada satupun data, baik open source data yang ada di media, maupun data yang ditunjukkan oleh pihak-pihak lain termasuk UGM tentang keberadaan dari ijazah sarjana mudanya Joko Widodo. Artinya kelulusan dia sebagai sarjana muda pun juga masih perlu kita pertanyakan ya. Apakah itu transkrip itu betul-betul milik dia? Apakah
apakah dia betul-betul lulus sebagai sarjana muda? Ini kan masih menjadi tanda tanya yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait. Oke, Dok, ini terakhir ya. Apa tanggapan dokter dengan pelaporan yang dilakukan oleh Rismon ke Polda DIY yang melaporkan Jokowi dengan sedikitnya 2 pasal? Pertama pasal penipuan, Ya, penipuan. kedua pasal menyebarkan berita bohong atau Ya, pasal berita bohong. betul. Satu KUHP, satunya undang-undang ITE. Silakan, Dok. Ya, ya kalau kita merujuk kepada ini kalau nggak salah ya. Iya. Jadi Bang Rismon itu melaporkan itu dengan dasar video pada Kasmujo. saat reuni ya, Ya. reuni di UGM tahun 2017, di mana di situ secara jelas Presiden Joko Widodo waktu itu menyampaikan bahwa Pak Kasmujo itu adalah pembimbing skripsinya, jelas ya itu. Kalau kita lihat videonya itu secara lengkap, jelas. Terima kasih kepada Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya, begitu Ya. kan. Nah itu kan berarti memang kebohongan kan, Ya. karena ternyata Pak Kasmujo sendiri sudah mengkonfirmasi, sudah mengklarifikasi ya, bahwa dia bukan pembimbing skripsi dan dia juga bukan pembimbing akademik. Nah, Dan dua kali berarti. soal bukan pembimbing skripsi dibantah juga oleh Jokowi sendiri kan? Ya, artinya sudah melakukan kebohongan 2 kali Ya, kan di depan ya. publik kan. Ketika Joko Widodo membantah pernyataan dari Pak Kasmujo itu. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu bukan pembimbing skripsi saya. Pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Setelah ditanya wartawan, Pak Kasmujo itu siapa? Ya, Dia mengatakan pembimbing akademis. dia pembimbing akademik. Bohongnya 2 kali kan berarti ya. Tapi sorry tadi, dia membantah pernyataan dirinya Dia sendiri. sendiri. Dia melakukan bantahan terhadap pernyataan dirinya sendiri. Karena Pak Kasmujo tidak ngomong apa-apa di 2017 itu, cuma cengenges-cengenges Betul. saja. Saya mau nambahkan ya. Jadi Ya. ini ada saksinya, tapi unfortunately itu videonya nggak ada. Tapi Ya. karena saya berani bicara begini karena ada saksi. Pada tanggal 15 April 2025 itu ya. Ya. Pak Mas Roy dan Bang Rismon menjadi saksi saya. Di situ saya berpolemik dengan rektorat dan orang-orang UGM yang hadir di situ Ya. tentang Pak Kasmujo. Saya Ya. katakan, Pak Kasmujo di tahun 1985 itu usianya masih 35 tahun. Ya. Artinya karena orang tua saya juga dosen ya, jadi saya tahu ya bahwa usia 35 tahun itu tidak mungkin dia sudah menjadi dosen penuh Ya. yang punya kewajiban atau punya hak untuk membimbing skripsi. skripsi maupun pembimbing akademik. Nah, tetapi di situ Kalau pembimbing akademik, saya punya kasus yang berbeda. Tapi silakan. Ya. Ya. Jadi saya katakan ya, oh bisa, nggak ada masalah. Bahkan ini ya, ini saya mau sampaikan kepada Profesor Wening ya, Ya. Udasmoro ya, yang Wakil mewakili Rektor 1. ya. Beliau mengatakan tuh, saya tuh jadi dosen usia 22 tahun, saya udah membimbing kok dok gitu. Ya. Tolong ya, Prof Wening jangan bohong ya, karena saya punya 2 saksi ya. Ya. Saya katakan, oh nggak bisa dok, karena kami kekurangan dosen waktu itu. Bahkan saya umur 22 pun saya udah membimbing itu, buat saya itu nggak mungkin. Dan ternyata diklarifikasi lagi oleh Pak Kasmujo, saya tidak mungkin karena usia saya masih 35 tahun. Yang bisa membimbing itu adalah senior yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Nah gitu. Nah, cuman memang itu pernyataan Pak Kasmujo ya. Oh, pembimbing skripsi itu 50 tahun ke atas. Ya. Tapi kalau pembimbing akademik, pengalaman saya ya, memang saya waktu itu dibimbing oleh dosen yang bahkan masih bujangan. Pembimbing akademik saya. Bujangan tua? Enggak. Bisa bujangan apa? Under 30. Under 30 dia. Ya, bisa jadi pembimbing akademik ya. Iya. Oke, nggak ada masalah. Tapi kan kita Tapi pembimbing skripsi itu kan pernyataan Pak Jokowi kan? Ya. Tapi Pak Kasmujo sendiri kan juga mengklarifikasi tentang bahwa dia adalah pembimbing akademik. Karena dia mengatakan bahwa saya masih 3B, saya masih asisten dosen. Jadi saya tidak bisa menjadi pembimbing akademik. Jadi pembimbing skripsi di kehutanan waktu itu menurut penjelasan dari Pak Kasmujo harus berusia 50 tahun ke atas. Kalau pembimbing akademik itu harus dosen penuh. Jadi beliau itu bukan soal usia ya, tapi beliau soal posisi ya, soal status. Beliau masih asdos, masih asisten dosen. Jadi nggak bisa pembimbing akademik. Tapi intinya bukan soal bisa nggak bisa, tapi intinya adalah itu ditolak oleh Pak Kasmujo sendiri dua-duanya. Berdasarkan dari data yang soalnya kayaknya tipikal ya, beda-beda ya. Ada fakultas tertentu yang mungkin karena mahasiswanya banyak seperti fakultas hukum,
Jadi harus jadi menurunkan. dibagi-bagi. Saya dapat pembimbing akademiknya itu bujangan yang under 30. Oh ya, Ya. boleh. Tapi kan nggak 22 tahun juga kali ya. Seperti yang dikatakan Prof. Mening ya. Saya bisa cek nanti umurnya berapa. Tapi yang jelas dia sudah meninggal ya, Profesor Sigit Rianto. Oh, sih. Gitu. Ya, nggak. Saya mau ini biar masyarakat nggak apa namanya misinterpretasi ya. Iya. Jadi Pak Kasmojo mengatakan saya tidak mungkin membimbing skripsi karena umur saya masih 35 tahun. Sedangkan pembimbing skripsi itu usianya 50 tahun ke atas. Kemudian dalam hal pembimbing akademik, saya tidak mungkin jadi pembimbing akademik karena saya waktu itu masih 3B. Dan status saya masih asisten dosen, bukan dosen. Jadi nggak mungkin seorang asisten dosen itu menjadi pembimbing akademik gitu. Jadi urusan dari pembimbing akademik itu syarat terpenuhi bukan soal apa namanya, bukan soal dia itu berusia berapa, bukan, tapi status dia, posisi dia sebagai dosen atau asisten dosen gitu. Jadi di situ. Oke, closing statement, Dok. Ya, saya mau bilang closing statement, Dok. Closing statement, Dok. Ya, oke. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat, sebangsa dan setanah air, sebetulnya dengan data-data yang kami kumpulkan dalam penelitian kami, ditambah dengan data-data yang kami peroleh dari para sukarelawan ya, dari para relawan alumni Universitas Gadjah Mada yang bertubi-tubi mengirimkan kepada kami spesimen ijazah asli, transkrip, bahkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan masa studinya ya. Itu ditambah lagi juga dengan investigasi yang dilakukan oleh para jurnalis ya. Kemudian juga penetapan aspek hukum yang dilakukan oleh para advokat di dalam naungan TPUA itu sebetulnya sudah bisa kita katakan bahwa polemik ijazah ini sudah selesai, sudah bisa kita simpulkan ya. Nah, simpulan itu tentu saja harus menggunakan kertas akademik ya kan, dalam bentuk publikasi. Makanya ini yang perlu saya sampaikan kepada DPR, saya perlu sampaikan kepada Presiden ya. Kewajiban kami ketika penelitian itu sudah selesai, kami berkewajiban secara moral dan etis untuk mempublikasikan kepada khalayak umum. Nah, sekarang kan ketika kita akan melakukan itu, ya paling tidak tuh saya memberikan informasi pemberitaan atau mungkin izin ya kepada kepala negara, boleh nggak kami melakukan publikasi ini, karena tentu saja nanti yang akan baca adalah 8 miliar, potensi yang membaca adalah 8 miliar seluruh penduduk dunia. Kalau kita sudah publikasikan yang bisa baca. Ya, artinya itu kan sebuah kalau kita bicara dari sisi moral dan etis itu kan sebuah aib yang sangat memalukan kan. Tapi kalau kita bicara dari sisi sains ya itu memang ranahnya sains, kaidahnya sains. Ya memang ujung dari sebuah penelitian itu adalah publikasi. Nah, saya kan sebagai warga negara yang ramah, yang santun, tidak sombong, pandai menabung, baik budinya, saya akan minta izin kepada kepala negara. Pak Prabowo, boleh nggak saya mempublikasikan penelitian saya terkait dengan otentitas ijazahnya mantan presiden. Kalau beliau, go ahead silakan, karena itu adalah sebuah hikmah dari penelitian, ya saya akan segera submit. Tolong minta itu dalam bahasa Kromo Inggil, Jawa Kromo Inggil. Itu minta di Pak Prabowo. Bahasa kalau Kromo Inggilnya kayak gimana? Saya senang tuh dulu. Ingkang kawula hormati Presiden Prabowo Subianto. Kawula nyuwun izin dumateng panjenengan sauger sampun cekapipun penelitian kawula lan kanca-kanca bab ijazah mantan presiden ingkang kagungan asma Bapak Joko Widodo dumateng publikasi internasional. Kawula derek dawuh lan pitedah dumateng panjenengan presiden. Tahu nggak artinya? Pokoknya intinya minta izin.
Saya baru tahu konco itu ternyata kamu inggil. Konco-konco. Saya pikir konco itu bahasa proken. Ada ternyata. rencang ada, tapi lebih tepat konco sih, Oke. partner. Ya, saudara sekalian, itu tadi Dr. Diva ya. Mudah-mudahan ini memberikan penjelasan lebih lanjut. Perkembangan ijazah ini sudah setara ke dunia ya, internasional, belum ke akhirat sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Keren warahmatullahi cerdas. wabarakatuh. Dear.